Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai turunan fungsi trigonometri pada mata pelajaran matematika peminatan kelas 12. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini. Yang pertama itu 3.3 menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana. 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan kalian capai dalam pembelajaran ini diharapkan siswa mampu yang pertama, mencermati konsep turunan fungsi trigonometri dan sifat-sifatnya. Yang kedua, menentukan turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan sifat-sifatnya. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Yang keempat, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Selanjutnya, peta konsep pada materi turunan trigonometri ada 3 materi yang bakal Ibu sampaikan. Yang pertama itu mengenai rumus-rumus dasar. Rumus dasar ini yang harus kalian pahami sebagai dasar untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Yang kedua yaitu turunan trigonometri dengan sudut AX tambah B. Yang ketiga yaitu sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. 3 materi inilah yang akan dibahas pada pertemuan hari ini. Selanjutnya, pengertian dari turunan trigonometri. Turunan dari suatu fungsi pada titik tertentu menjelaskan sifat-sifat fungsi yang mendekati nilai input. Turunan trigonometri adalah persamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri seperti sin, cos, tan, cot, sekan, dan kosekan. Selanjutnya, Ibu akan membahas materi yang pertama yaitu mengenai rumus dasar. Ini yang wajib kalian ketahui. Yang pertama itu Y sama dengan sin X, yang kedua Y sama dengan cos X, yang ketiga Y sama dengan tan X. Inilah 3 rumus dasar dari turunan trigonometri yang akan kalian gunakan. Untuk turunan Y sama dengan sin X, ini adalah Y aksen sama dengan cos X. Jadi kalau ada sin X, kalian ubah aja langsung jadi cos X. Yang kedua, ketika kalian punya Y sama dengan cos X, maka turunannya itu Y aksen sama dengan min sin X. Yang ketiga, ketika kalian punya fungsi turunannya itu Y sama dengan tan X, maka turunannya itu Y aksen sama dengan sekan kuadrat X. Selanjutnya kita akan berlatih. Contoh soal yang pertama itu ketika kita punya fx sama dengan 4 sin x. Ingat, ketika punya fx sama dengan 4 sin x berarti f aksen x-nya itu sin, turunannya itu cos, jadi 4 cos x. Yang kedua, ketika kita punya fx-nya itu min 7 sin x, maka ingat turunan sin itu adalah cos, maka f aksen x-nya itu min 7 cos x. Yang ketiga, ketika fx-nya itu min 5 cos x, maka f aksen x-nya itu turunan cos itu kan min sin, karena ininya min 5, min ketemu min jadi plus, jadi 5 sin x. Yang keempat, ketika punya fx-nya itu 4 cos x, maka f aksennya itu min 4 sin x. Kenapa min 4 sin x? Karena turunan cosnya itu kan min sin, maka 4 cosnya bakalan berubah jadi min 4 sin x. Yang kelima, ketika kita punya fx-nya itu 3 tan x, maka ingat turunan tan itu sekan kuadrat x, maka f aksen x dari soal kelima ini adalah 3 sekan kuadrat x. Untuk soal yang terakhir, soal 6, ketika kita punya fx-nya itu 10 tan setengah x, maka kita turunkan dulu setengah x-nya menjadi setengah, maka 10 bagi 2. Turunkan sekannya, tannya itu menjadi sekan kuadrat, maka tulis aja langsung sekan kuadrat setengah x, maka 10 bagi 2 itu f aksen x-nya itu 5 sekan kuadrat setengah x. Selanjutnya, materi mengenai turunan trigonometri dengan sudutnya itu AX plus B. Yang pertama, ketika kalian melihat soalnya itu bentuknya Y sama dengan sin
AX tambah B, maka turunannya nanti jadi Y aksen sama dengan A cos AX plus B. A-nya itu dari mana? A-nya itu dari turunan dari AX-nya. Ya. Selanjutnya, ketika Y sama dengan cos AX plus B, maka Y aksennya itu nanti jadi min A sin AX tambah B. Kenapa min sin? Karena turunan cos itu min sin, maka A-nya jadi min A sin AX tambah B. Terus yang ketiga itu Y sama dengan tan AX tambah B. Turunannya Y aksen sama dengan, ingat turunan tan itu adalah sekan kuadrat X, maka di sini jadinya Y aksennya itu A kali sekan kuadrat AX tambah B ya. Latihannya ini untuk contoh soalnya, ketika kita punya sin 5x tambah 2, maka kita turunkan dulu 5x-nya. 5x-nya itu diturunkan jadi 5 dan sin-nya jadi cos, maka nanti kalian tinggal Y aksennya itu 5 cos 5x tambah 2-nya kita tulis kembali. Yang kedua, ketika kita punya soalnya itu Y sama dengan 2 cos 4 min 5x, maka kalian harus ingat turunan dari min 5x itu min 5. Turunan dari cos itu min sin, maka min 5 sama min sin jadi 5 sin. Nah, 5 sinnya itu 5-nya kita kalikan 2, maka jadi 10 sin. 4 min 5x-nya kalian tulis lagi. Terus yang ketiga itu ada Y sama dengan 3 tan 2x min 3. Kita turunkan dulu 2x-nya jadi 2, kita kalikan 3, maka 2 kali 3 6. Nah, selanjutnya kita fokus ke trigonometrinya. Tan-nya kita turunkan jadi sekan kuadrat, tulis lagi 2x min 3, maka Y aksennya itu 6 sekan kuadrat 2x min 3. Oke, soal yang terakhir. Y sama dengan 5 sin 1/5x tambah 6. 1/5x nya itu turunkan jadi 1/5 kan ya. Nanti kita kalikan dengan 5, karena 5 kali 1/5 itu jadinya 1, maka turunan sin berapa? Turunan sin cos, maka hasilnya itu Y aksennya itu cos 1/5 X tambah 6. Begitu untuk contoh soal yang AX tambah B. Selanjutnya, materi yang terakhir kita akan membahas mengenai sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Ada yang pertama itu perkalian F sama dengan C kali U, maka F aksen itu C dikali U aksen. Yang kedua, F sama dengan U tambah V, maka F aksennya itu U aksen tambah V aksen. Yang ketiga, F sama dengan U min V, maka F aksennya itu U aksen dikurangi V aksen. Yang keempat, ketika F-nya itu U kali V perkalian, maka F aksennya itu U aksen V ditambah U V aksen. Yang terakhir itu adalah pembagian dari U bagi V, maka F aksennya itu U aksen V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat. Contoh soalnya, kalian harus ingat dua rumus ini yang sering muncul. Yang pertama, kalau kita punya fx sama dengan 2 cos x ditambah 6 sin x, kita harus ingat turunan cos dan turunan sinnya. Turunan cos itu kan min sin, turunan sin itu cos, maka f aksen x-nya itu jadi min 2 sin x ditambah 6 cos x, karena turunan sin itu cos ya, atau bisa kalian tulis 6 cos x min 2 sin x. Itu tidak apa-apa kalau mau dibalik. Nah, soal yang kedua, ketika si fx-nya itu sama dengan 3 tan x dikurang 4 sin x, maka ingat turunan tan-nya itu sekan kuadrat x dan turunan sin itu cos, maka di sini nantinya f aksen x-nya itu menjadi 3 sekan kuadrat x dikurang
4 cos X karena turunan sin cos, maka tetap pengurangan ya. Yang ketiga, ketika fx-nya itu bentuknya perkalian 7x dikali cos X, kalian harus cari U sama V-nya. U-nya itu 7x dan aksennya itu 7. Kita langsung turunkan aja ke aksennya. Terus yang kedua, kita cari dulu V-nya. V-nya itu cos X, maka untuk V aksennya itu adalah min sin X karena turunan cos itu min sin X. Selanjutnya kita pakai rumus F aksen sama dengan U aksen ditambah U V aksen, yaitu V aksennya tidak tertulis, maaf. Maka kita langsung masukkan U aksennya 7 dikali V-nya itu cos X ditambah U-nya itu 7x dikali V aksennya. V aksennya itu min sin X. Maka kita kalikan aja 7 kali cos X, 7 cos X. 7x dikali min sin X jadi min 7x sin X. Selanjutnya soal terakhir, ketika fx-nya itu 4 dibagi cos X, maka kita tentukan dulu U-nya itu 4, U aksennya berarti turunan 4 itu 0, V-nya itu cos X dan V aksennya itu min sin X. Selanjutnya kita masukkan ke soal pembagian yang ada di bulatan kuning itu. U aksen kali V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat. Nanti kita masukkan U aksennya 0 dikali sin X dikurang 4. 4 itu dari U nya kan ya, dikali V aksennya itu min sin X dibagi cos X dikuadratkan karena V kuadrat. Selanjutnya kalikan 0 kali sin X 0, itu kan min 4 kali min sin X jadi positif 4 sin X per cos X kuadrat. Selanjutnya 0 ditambah 4x itu 4 sin X per cos X kuadrat ya. Cos X kuadratnya itu V kuadratnya tadi ya. Nah, nanti kalian tinggal cari aja ketika soalnya bentuk pilihan ganda. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.